Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Patsy, kalau musim dingin seperti ini, saya tidak senang karena dingin. Ya tapi tentunya lah. Ya, di sisi lain, saya juga senang karena tidak ada nyamuk berkeliaran. Nah, yang mengintai kulit-kulit saya ini. Dan membuat kamu terkena virus Zika. Nah itu yang penting juga. Mengerikan ya. Terutama sekarang ini memang menjadi perhatian, baik di Indonesia juga sudah mulai semakin hangat ya perhatiannya. Pemerintah Jokowi sendiri sudah mengatakan memberi perhatian khusus. Kemudian sudah ditemukan kasus-kasus juga Zika di tanah air. Dan yang juga mengerikan di Amerika Serikat, Pri, ditemukan kasus Zika di negara bagian Texas. Yang ternyata terbukti penularannya melalui hubungan seksual. Ini unik ya, karena biasanya kan penularannya melalui nyamuk kan. Betul. Tapi ini cukup unik dan sedang dalam penyelidikan. Tapi selain di Texas, di Florida itu juga ditemukan sekitar 9 orang yang terkena virus Zika. Karena traveling karena baru pulang dari Amerika Latin. Ya. Di Amerika tuh total sekitar 30-40-an. Ya. Nah, kalau yang di Texas ini jadi gimana tuh, Pri? Jadi seorang perempuan yang berhubungan seksual dengan laki-laki yang mengidap virus Zika karena dia traveling dan kemudian tertular, begitu? Betul, ya seperti itu prosesnya. Dan ini memang menarik karena memang belum pernah terjadi di negara lain seperti itu. Atau belum terdeteksi ya. Dan ini juga membuat pemerintah Amerika, khususnya Badan CDC, yaitu Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Penularan di Amerika, itu sekarang sedang sibuk bagaimana melakukan pencegahan. Betul. Dan juga menurunkan sejumlah intelijen. Jadi punya intelijen kesehatan untuk mendeteksi, dikirim ke berbagai daerah, terutama daerah-daerah selatan ya, yang panas, iklimnya tropis, agak tropis ya, untuk mendeteksi itu, juga mencari vaksin untuk menyembuhkannya itu, untuk menanggulanginya itu. Dan yang namanya vaksin ini masih lama ya, Pria. Katanya paling cepat itu mungkin 3 tahun. Nah, sementara itu kan kita tahu memang dampaknya Zika ini meskipun kalau untuk orang dewasa tidak terlalu parah ya, paling pegel-pegel, panas, meriang seperti influenza biasa. Tapi yang berbahaya adalah apabila yang terkena adalah perempuan hamil, karena ada kemungkinan, ini masih juga diselidiki ya, apakah ini kausal atau korelasional. Dampaknya terhadap janin yang lahir ada kelainan, yaitu mikrosefali, kepala yang kecil dan otak yang terbelakang. Dan ini sudah terjadi di sejumlah kasus di Brasil, banyak sekali di El Salvador juga terjadi. Dan di Amerika memang belum ada ya kasus seperti itu sepertinya. Juga WHO sudah mendeklarasikan bahwa ini akan menjadi sebuah darurat dunia global, global yang meskipun mereka juga belum mengeluarkan panduan yang secara pasti bagaimana menangani virus ini. Masih menunggu rekomendasi. Dan di Amerika pun juga sebenarnya sekarang juga CDC belum mengatakan bahwa ini kemungkinan akan menjadi epidemik yang besar di Amerika. Betul, karena ada berbagai faktor. Faktor cuaca misalkan, terutama di daerah yang 4 musim seperti di Amerika Utara ya. Kalau musim dingin begini tuh biasanya nyamuk mati, terutama nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus Zika ini. Memang biasanya hanya ditemukan di musim panas. Jadi kalau toh pun misalnya sampai ada wabah, itu nggak akan sepanjang tahun, jadi langsung bisa diredam. Tapi tidak demikian halnya dengan di Amerika di bagian selatan. Seperti di Florida dan di Texas dan sebagainya, yang sekarang juga pemerintah daerah sudah mengeluarkan kondisi darurat, khususnya di beberapa county untuk memantau, melakukan penyemprotan dan melakukan pendidikan ke masyarakat. Karena karena yang namanya masyarakat Amerika Serikat ini tidak terlalu terbiasa dengan penyakit menular lewat nyamuk. Contohnya demam berdarah. Kayak malaria juga nggak pernah terjadi di sini ya. Jarang terjadi, karena meskipun yang namanya demam berdarah, malaria itu ditemukan di Amerika Serikat, tapi tidak pernah sampai mewabah, karena selain faktor cuaca tadi juga gaya hidup barangkali ya. Kalau di Amerika Serikat itu kan rata-rata orang di dalam rumah, ada AC. AC itu penting juga, disebut faktor salah satu yang mungkin memperkecil kemungkinan nyamuk akan hidup kalau misalkan di dalam rumah ya. Karena tertutup semuanya, paling nggak ada kasa serangga, dan tidak banyak air yang mengenang di mana-mana. Tapi kan masyarakat Amerika itu kan kadang-kadang sangat fobia, sering takut kalau ada culture of fear. Nah itu seringkali kan, kalau ada penyakit sedikit kemudian misalkan dari negara tropis, langsung panik. Apakah itu juga terjadi seperti ini sekarang? Sepertinya ya, maksudnya paling tidak kalau di media ya, media itu pasti selalu secara bombastis menggambarkan betapa ledakan Zika ini sudah luar biasa. Tapi pada kenyataannya diperkirakan tidak akan menjadi epidemi kalau di Amerika Serikat. Justru yang harus lebih waspada adalah negara-negara tropis seperti Indonesia. Seperti itu pembahasan kami mengenai virus Zika, perkembangan terakhir dari Amerika Serikat. Pemirsa, mudah-mudahan memberi manfaat bagi Anda. Sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.